Salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Mine Martalela dan Pendeta Eva Natalina. Kami akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Berbicaralah kepada kami, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-12 ini menceritakan perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma dalam proses pengadilan yang harus ia jalani. Rasul Paulus didakwa bahwa ia telah menentang hukum Taurat dan juga menajiskan bait Allah. Dalam perjalanan ini mereka menghadapi kendala di mana alam tidak bersahabat terhadap mereka. Kapal yang mereka tumpangi harus melawan angin badai yang hampir membuat mereka celaka. Sebenarnya mereka bisa menghindari masalah ini seandainya Julius, perwira dari pasukan kaisar yang dipercaya untuk memimpin atau membawa mereka, mau mendengarkan peringatan atau nasihat dari Rasul Paulus seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi rupanya Julius lebih mau mendengar perkataan dari jurumudi dan nahkoda. Sehingga seperti apa yang saya katakan di atas, akhirnya perjalanan yang mereka hadapi harus mengalami masalah di tengah perjalanan yang ada. Tetapi karena kasih karunia Allah terhadap Paulus, semua akhirnya selamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini, dari kisah yang kita dengarkan ini, yang kita baca, apa pembelajaran yang dapat kita ambil? Kita akan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Eva. Saudaraku yang terkasih, mau mendengar nasihat itu sangat penting. Karena nasihat diberikan kepada kita untuk membimbing, mengarahkan kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang mungkin dapat membahayakan kita seperti dalam cerita tadi. Betul Pendeta Eva, untung sekali di kapal itu ada Rasul Paulus. Coba kalau tidak, semua akan binasa. Menurut Pendeta Eva, kenapa ya perwira Julius tidak mau mendengar nasihat Rasul Paulus? Mungkin karena Rasul Paulus adalah seorang tahanan. Dan selain itu, mungkin ia berpikir bahwa ia adalah jurumudi dan nahkoda yang lebih berpengalaman. Betul sekali, mungkin seperti itu. Ngomong-ngomong Pendeta Eva, kasus COVID-19 sampai hari ini terus bertambah. Banyak sekali yang sakit, bahkan ada beberapa rumah sakit yang tidak menerima lagi pasien umum karena pasien COVID-19 begitu sangat banyak. Nah, menurut Pendeta Eva, adakah pesan firman Tuhan untuk kita melalui nas ini yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini? Nah, Pendeta Minai, menurut saya ini sangat berhubungan. Perwira Julius dan orang-orang di kapal hampir celaka atau binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar nasihat atau peringatan dari Rasul Paulus. Demikian dengan kita sekarang ini. Pandemi COVID-19 ini tidak akan berakhir jika kita tidak mau mendengar nasihat atau anjuran dari pemerintah seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga tinggal di rumah. Semua nasihat atau anjuran ini sebenarnya untuk menjaga kita agar kita tidak tertular atau tidak menularkan kepada orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan dalam Alkitab
dalam Amsal 19 ayat 16a mengatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa didikan, nasihat, atau perintah itu untuk menyusahkan kita. Tapi lihatlah sisi positifnya. Yang pasti semua itu untuk kebaikan kita. Wah, benar sekali Pendeta Eva, benar sekali. Apa yang sudah disampaikan itu semua semata untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kiranya apa yang disampaikan bagi kita pada kesempatan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, berikanlah like, subscribe, dan tekan lonceng dan juga komen di channel YouTube saya Pendeta Eva Natalina dan rekan sekerja saya di channel YouTube Minei Martalela. Shalom. Shalom.